Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke latihan soal SMP kelas 7 semester 1 2023 pelajaran informatika part 2. Bagi yang ingin melihat part 1 ada di link deskripsi ya. Oke. Ingat, ini hanya sebagai soal acuan aja ya. Hanya soal referensi aja, jangan menjadi patokan utama. Karena masih banyak lagi referensi-referensi soal yang bisa digunakan. Oke, nomor 1. Ada beberapa hal yang menyebabkan surel yang dikirim tidak sampai ke penerimanya. Nah, ini sama kayak di part 1, hanya karena ini materinya atau soalnya seperti kurikulum materinya HOTS ya, yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi dia kita dituntut untuk sedikit mikir lah gitu. Di antaranya adalah, nah jawaban bisa lebih dari satu nih. Nah kita harus lihat semua jawaban, berarti jawabannya tidak hanya satu, bisa jadi satu, bisa jadi lebih dari satu, bisa jadi semuanya. Oke, kita cek dulu satu-satu ya. Salah penulisan alamat surat penerima. B. Surel tidak memiliki subjek. C. Surel yang dikirimkan terlalu besar. D. Surel tidak menyertakan CC. E. Surel masuk folder spam atau sampah karena dianggap tidak layak sehingga penerima tidak dapat melihatnya. Oke, kita cek jawabannya. Nah, jawabannya adalah A, C, dan E ya. Kalau yang B, surel tidak memiliki subjek, nah ini masih bisa terkirim ya. Dan D, surel tidak menyertakan CC. Nah, ini juga masih bisa terkirim ya. B dan D masih tidak bisa kirim, tapi kalau A, C, dan E itu tidak bisa terkirim. Salah penulisan alamat surat penerima, ya alamatnya jadi alamat palsu dong. Alamatnya salah kan, surel yang dikirim terlalu besar. Nah, ini juga tidak bisa karena email itu memiliki kapasitasnya sendiri ya, tidak bisa terlalu besar. Surel yang masuk folder ke spam. Jadi folder yang kekirim itu atau file yang kalian kirim itu masuk ke spam ya, surelnya, surat elektroniknya ya. Oke, terterima di penerima menerima surelnya, tapi karena dianggap spam jadi masuknya ke spam atau sampah, tidak masuk ke mailbox umumnya, seperti itu. Oke, nomor 2. Apa nama komponen graphical user interface atau GUI yang dapat digunakan untuk memilih tetapi hanya boleh satu pilihan ya? Disebutnya yaitu C ya, radio button. Oke, nih ada penjelasannya ya. Nah, karena dia hanya boleh satu. Oke, nomor 3. Pilihan menu apa yang digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen dengan memberi nama lain. Nah, ada menyimpan dan nama lain. Pada aplikasi perkantoran, ya aplikasi perkantoran tuh kayak Office ya. Oke, berarti menyimpan tuh save kan, dan ada kata nama lainnya, berarti dia harusnya save as ya. Nah, jawaban adalah B. Oke, mungkin nanti kalian akan dapat soal menjodohkan ya. Ini mudah tapi bisa jadi kalau kalian nggak paham bisa sangat menjebak. Oke, nah jadi back button itu penjelasannya ya kembali ke halaman sebelumnya. Bookmark itu untuk di search engine untuk menyimpan alamat web biar kalian bisa langsung ngeklik webnya. Refresh ya, refresh itu membuat ulang ya halaman web dari tampilan sebelumnya. Oke, website ya kumpulan web page. Nah, ini kata-katanya agak lain seperti yang biasa kita lihat, tapi kalian harus paham nih ya. Pramban, program untuk melihat web page di internet, artinya dia tuh aplikasi pencari ya, search engine sebenarnya. Link, nah link itu teks atau image yang menghubungkan suatu web ke web lainnya, ngelink ya. Nah, G, URL, nah dia tuh alamat dari web page. Oke, next. Nah, kita mengenal ini soal baru lagi ya.
kita mengenal ada 3 search engine Google atau peramban ya, seperti Google, Yahoo, Bing. Ketika kita melakukan pencarian, apakah akan menghasilkan informasi yang sama? Ya, ini soalnya jawab sendiri ya, belum tentu. Nah, kita disuruh mencari alasannya. Nah, alasannya adalah setiap search engine memiliki algoritma atau cara yang berbeda untuk mendapat informasi yang dicari. Nah, algoritma tersebut merupakan hal yang dirahasiakan yang menjadi keunggulan setiap peramban. Jadi, intinya setiap peramban itu atau setiap search engine itu memiliki algoritmanya sendiri untuk mendapatkan informasi yang dicari. Seperti itu. Nah, ini kalian jangan terkecoh ya, peramban itu ya search engine gitu loh. Jadi entah nanti di soalnya peramban atau search engine, kalian harus paham gitu. Itu dua kata yang sama, hanya beda bahasa. Oke. Nomor 2, apa kegunaan bookmark di peramban? Mengapa bookmark penting ada di peramban? Nah, jawabannya pertama, apa kegunaannya? Untuk menyimpan alamat webpage yang kita ingin simpan, yang biasanya akan kita kunjungi. Nah, biasanya ini webpage yang sering kita kunjungi, jadi tinggal klik aja bookmarknya. Oke. Lalu kenapa penting? Di sini jelasin, karena alamat website internet merupakan teks dengan tanda-tanda lain yang cukup panjang sehingga sulit untuk diingat. Nah, ini ya, biar cepet aja gitu kerjanya. Oke, perangkat laptop dapat terhubung dengan internet melalui media apa? Ini udah sistem komputer berarti ya. Wireless bisa, Blu-ray bisa nggak ya? Nggak bisa ya. C, Bluetooth bisa. D, koneksi kabel. Berarti jawabannya A, C, D yang bisa ya. Ini tidak ada kata-kata kecuali. Oke, nomor 2, proses mengubah teks asli menjadi ciphertext disebut. Berarti teks asli itu yang kayak biasa, kayak kita ngobrol aja gitu ya, belum dijadiin enkripsi. Nah, prosesnya itu disebut C ya, enkripsi. Encrypt ya, kalau bahasa Inggrisnya seperti ini ya, kalau bahasa Indonesianya enskripsi. Jadi jawabannya adalah C, enskripsi atau enscript. Nah, berarti kebalikannya, kalau ciphertext menjadi teks asli harusnya deskripsi ya. Kebalikannya harusnya. Oke, kalau dari teks asli menjadi ciphertext itu enskripsi. Oke, next. Nah, nih, proses mengubah ciphertext menjadi teks asli disebut A ya, jawabannya deskripsi. Cuma dibalik aja soalnya. Oke, nomor 4, internet bekerja dengan protokol komunikasi yang disebut, nah ini IP ya, alamat IP TCP ya. Jawabannya adalah A. Oke, ini udah masuk ke enkripsi ya sebenarnya, menggunakan Caesar cipher. Nah, teks saya jika dienkripsi dengan Caesar cipher digeser. Ini bukan deskripsi ya, tapi dienkripsikan ya, bukan deskripsi ya, bukan dideskripsikan ya. Dengan Caesar cipher geser satu ke kanan, dimana A menjadi Z dan B menjadi A, berarti digeserkan ya. Nah, ini simulasinya nih. Jadi yang original ini adalah teks aslinya ya. Nah, yang map to ini yang bawah yang warna ada kotak-kotak birunya, ini setelah dicipher ya, setelah dienkripsi huruf per hurufnya. Oke, kita lihat saya S. Nah, di sini S itu enkripsinya R. Nah, bisa kita lihat kalau di jawaban yang depannya R berarti A dan C. Oke. Oke. Terus kita lihat lagi huruf kedua yaitu A. Nih, A. Di teks saya itu A ya. Berarti dia A itu harusnya Z ya, A itu harusnya Z. Berarti kenapa jawabannya B? Harusnya jawabannya A dong. Ini salah nih ya, maaf ya. Oke. Nah, A ya.
Nah, ini ya, jawabannya harusnya A, betul ya. Nah, R, S jadi R, betul. A jadi Z, betul. Oke. Kenapa Y jadi Y? Harusnya Y jadi X dong. Ya, ini jawabannya salah nih berarti nih. Aduh. Ya. Wah, kalian harus hati-hati nih ya. Ternyata ini padahal dari buku ini. Nah, jawabannya harusnya A ya. Karena B jadi A. Tuh kan. A jadi Z. Harusnya kan benar ya. Saya A jadi Z nih. RZ. Nah, Y-nya nih harusnya jadi X kan. Nah, A-nya jadi Z. Nah, seperti itu ya. Jawabannya A, R, Z, X, Z. Nah, ini harus dikomplain nih kalau misalnya kalian merasa benar jawabannya tapi tidak ada di pilihan jawaban atau pilihan gandanya. Boleh protes. Okay, next. Sebuah teks saya Indonesia jika dienkripsi dengan Caesar Chipper geser satu huruf ke kiri, A jadi B, B jadi C. Wah, seperti ini ya. A jadi B, B jadi C. Nah, ini jawabannya ya. TBZB. Saya kan. Y jadi Z, benar ya. A jadi B tuh. I Indonesia. I jadi C dan seterusnya ya. Kalian bisa cek sendiri nih. Oke, next. Teks TBZB UMBK banyak banget ya. Jika deskripsikan kembali, nah berarti ini tadinya enskripsi, nah dideskripsikan ya, bukan dienskripsikan ya, kembali dengan chipper yang sama. Berarti kita harus mengubah ke teks aslinya. Oke, dengan nomor 1. Nah, nomor 1 seperti ini ya, perintahnya ya, atau kita cek dulu nomor 1. Nah, ini ya, sama ya, kita buat chippernya. Nah, jawabannya adalah saya pelajar SMP. Kalian bisa cek sendiri nih ya di sini. Oke, next. Buatlah algoritma sendiri untuk membuat chipper teks dan enskripsi nama kalian masing-masing. Di sini saya langsung kasih contoh aja ya. Nah, di sini adalah enaknya sih dibuat algoritmanya dulu ya. Algoritma enskripsinya kalian mau apa dulu nih? Misalnya A ke Z nih, kayak tadi soalnya tadi A ke Z nih. Nah, udah nih kalian urutin seperti ini. Nah, lalu tulis nama kalian, buat deh hasil enskripsinya kan, A ke Z. Berarti B jadi A, betul. U jadi T, betul. D jadi C, dan I jadi H. Seperti itu ya. Enaknya emang dibuat seperti ini dulu nih. Mungkin agak PR, tapi seperti ini bisa lebih tepat jawabannya ya. Kalian cek dulu algoritma enskripsinya. Oke, thank you. Mungkin cukup sekian untuk part 2. Kalau teman-teman ada saran buat soal apa dan bagaimana, bisa komen juga. Oke, bisa like juga untuk apresiasi juga ya untuk video ini. Thank you semuanya, selamat belajar.